Dan seperti inilah tampilan akhir dari tanaman sayur yang ditanam secara sistem vertigasi kapiler. Yops, pagi yang cerah bersamaan dengan hati yang cerah. Jumpa lagi bersama saya di channel Zona Budidaya yang akan berbagi informasi dan pengalaman menarik seputar budidaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menanam sayur dengan menggunakan botol bekas sistem vertigasi kapiler. Sebelum kita memulai, kita siapkan dulu botol yang akan kita rakit. Menanam dengan teknik ini merupakan salah satu teknik yang efisien untuk mengurai sampah lingkungan. Untuk teknik pemotongannya, ini tergantung kebutuhan teman-teman semua. Apakah wadah tanahnya mau dipanjangkan atau dipendekkan? Di sini saya akan memotong mungkin di tepat bagian sini ya, atau bisa lebih maju lagi di sini. Nah, kalau saya idealnya di sini. Di sini hampir di garis tengahnya. Oke. Dan bagaimana jadinya ketika kita potong? Seperti inilah hasilnya. Langkah awal kita gunakan gergaji besi yang halus untuk membuat lubang kecil pada botol. Saya akan potong tepat di sini. Ya. Jadi setelah ada lubang kecil seperti ini, kita ganti dengan menggunakan gunting biar lebih cepat. Seperti ini. Oke, sudah terpotong dan beginilah hasilnya. Ini adalah tempat tanah dan ini tempat pupuk. Selanjutnya, teman-teman bisa memotong berapa banyak yang teman-teman butuhkan untuk tanaman di rumah. Kira-kira kalau saya di sini ya, saya menggunakan sebanyak 13 botol bekas. Oke, karena proses pemotongan cukup lama, jadi kita gaskan ya kawan, dengan kecepatan 8 kali. Karena di tempat tadi cukup gelap, jadi kita pindah ke tempat sini. Selain itu juga ternyata saya menyisakan atau meninggalkan 5 botol. Jadi ini sisanya ini kita potong seperti yang tadi ya.
langkah selanjutnya, bagaimana memilih sumbu yang tepat untuk digunakan pada sistem ini. Sebetulnya, apabila tanaman teman-teman semua mau terlihat lebih elegan, teman-teman dapat membeli kain flanel yang dikhususkan sebagai sumbu tanaman. Tapi dalam kesempatan kali ini, saya mau mencontohkan kepada teman-teman bagaimana memilih sumbu alternatif apabila kita tidak memiliki kain flanel. Di sini saya menggunakan 3 bahan. Yang pertama itu ada busa bekas kursi, dan yang kedua ada kain handuk, dan yang ketiga ada karpet. Ketiga bahan ini akan kita uji coba seberapa efisien menyerap atau mengantarkan air ke tanaman. Yang pertama, kita potong karpet secukupnya. Kita potong lurus. Oke, dan selanjutnya kita siapkan busa. Kita siapkan busa sebagai sumbu. Ini bekas kursi ya, jadi agak sedikit melekat. Kita potong menggunakan gergaji besi halus. Kita potong seperti ini secara lurus, potongan lurus. Nah, jadi seperti ini ya sumbu yang kedua. Selanjutnya handuk. Sama seperti tadi, kita potong lurus secukupnya dan tarik seperti ini saja, gunting. Oke, ketiga sumbu sudah siap dan akan kita uji coba. Di sini kita akan uji coba kemampuan serap dari ketiga bahan ini. Di sini ada kain handuk, busa, dan karpet. Yang pertama kita coba gunakan handuk. Kenapa saya menggunakan kain handuk? Karena seperti yang teman-teman tahu ya, kalau kita sehabis mandi itu kita pasti menggunakan handuk untuk menyerap air. Dan sebagaimana yang kita ketahui, handuk itu memiliki kemampuan untuk menyerap air secara baik. Kita lihat ini tetesan air yang cukup lumayan bagus. Dan selanjutnya kita uji coba menggunakan busa. Kenapa saya menggunakan busa? Sebenarnya busa ini dia terhitung efisien karena busa gampang ditembus oleh akar. Coba lihat, dia bisa mengalirkan air sebanyak ini karena kenapa? Busa sendiri dapat menyimpan banyak air, cadangan air di dalam busa tersebut, sehingga wajar saja dia bisa mengalirkan air sederas ini ya. Sementara karpet, kita lihat dia masih lebih lambat daripada handuk. Dari hasil uji coba ini, maka saya berkesimpulan bahwa sumbu alternatif yang akan saya gunakan adalah busa. Kenapa harus busa? Karena selain busa dapat menyimpan air yang banyak,
busa juga mudah untuk ditembus akar sampai ke pusat penyimpanan nutrisi. Jadi nanti ketika akar tanaman sudah cukup panjang, akar tersebut mampu masuk ke dalam busa, ke sela-sela busa atau pori-pori busa. Dia tembus sampai ke bawah menuju tempat penampungan pupuk atau nutrisi. Seperti yang terlihat ini ya, pori-pori dari busa sendiri terlihat cukup besar sehingga efisien untuk ditembus akar. Sementara ini dia agak sulit. Nah ini ya, coba lihat, dia akan lebih mudah ditembus sampai ke bawah. Oke, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, karena kita tadi telah memilih busa sebagai sumbu alternatif, maka kita akan buat sumbu dari busa sebanyak yang kita butuhkan. Oke. Setelah kita menyiapkan wadah dan sumbu, oh iya ya, ini saya basahi karena tadi saya cuci karena kotor bekas kursi yang sudah lama. Di sini saya sudah menyiapkan tanah di dalam plastik dan botol sebagai wadah yang sudah dipotong-potong. Nanti ini bagaimana? Kita buka tutupnya dulu. Nah, kita masukkan sumbunya. Tarik sedikit. Kita paskan saja seperti ini. Ketika sudah pas, kita masukkan tanah. Kita masukkan tanah secukupnya. Jadi nanti sumbu itu sebagai busa itu berfungsi sebagai sumbu penghantar pupuk atau nutrisi. Ya, kita lihat di sini sumbunya sampai ke permukaan. Karena kalau terlalu masuk ke dalam juga kurang bagus, jadi kita kasih muncul dia di permukaan sedikit seperti ini. Nah, ini dia kelihatan, kita munculkan sedikit di permukaan ya, dan seperti inilah hasilnya. Kita lihat sumbu di sini bisa terlihat jelas. Kita atur dulu. Oke, dan seperti inilah hasilnya bila kita lihat dalam jumlah yang banyak. Ya, itu terlihat basah ya, di atas itu adalah sumbunya, yang ini kelihatan sangat baik.
Yang ini juga kelihatan. Terus di bagian bawahnya juga seperti ini. Ini nanti akan sangat mudah ditembus ya oleh akar tanaman sehingga masuk ke tempat pupuk, penyimpanan pupuk. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan bibit yang sudah berkecambah untuk kita pindah tanam. Kita buat lubang seperti ini. Kita buat lubang. Dalam satu wadah ini saya menaruh bibit sebanyak 6 biji, diletakkan satu persatu. Kita letakkan satu persatu seperti ini. Dan oke, seperti inilah seterusnya. Karena ini cukup banyak, jadi kita skip aja ya kawan. Hasil akhir seperti inilah bentuk tanaman sayur yang ditanam dengan menggunakan sistem vertikasi kapiler botol bekas. Di sini sumbunya ada, menyimpan banyak air, dan di dalam ini adalah tempat pupuk atau nutrisi. Jadi nah, kita lihat juga ini sama. Apabila dia sudah besar nanti akarnya akan masuk ke dalam sumbu yang ini ya, akarnya akan masuk ke dalam sumbu ini. Oke. Semoga ini bermanfaat dan silahkan teman-teman meniru di rumah sendiri untuk memenuhi kebutuhan dapur. Mari kita berteman dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye bye. Salam sukses milenial.